tanggapan Anda mengenai keberagaman dan demokrasi? Oke, jadi kita sekarang akan membahas tentang keberagaman dan demokrasi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syanar Tegar dan rekan saya. Nurul Huda. Ya, seperti biasa kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Akan berbagi, sharing Pengetahuan ya. saling bertukar ilmu. Dan jangan lupa, saya selalu mengingatkan kepada Anda, bila sharing harus ditemani dengan Lupi. Apa Lupi itu? Lumpia. Crispy. Bila Anda penasaran dengan rasanya, silahkan coba aja untuk link pembelian ada di bawah deskripsi Ya. video ini. Ada salah satu pembahasan yang ingin saya bawa, yaitu tentang bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Ya. Karena kita hidup di Indonesia yang dominan negara demokrasi. Oke. Jadi mungkin ini pembahasan yang tepat, bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang demokrasi dan bersatu dalam keberagaman. Ya. Yang pertama yaitu, apa tanggapan Anda mengenai keberagaman dan demokrasi? Oke. Jadi kita sekarang akan membahas tentang keberagaman dan demokrasi ya. Indonesia itu adalah negara dengan keberagaman, keragaman maksudnya, keragaman yang sangat tinggi, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Berisi keragaman, dan keragaman itu senantiasa dijaga oleh seluruh masyarakat. Oleh karena keragaman itulah, ya, oleh karenanya keragaman itulah Indonesia bisa menjadi besar. Keberagaman Indonesia tersebut perlu kita jaga agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap lestari. Semangat menjaga persatuan dan kesatuan ini pada dasarnya ya juga dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Ada keberagaman dan keberagaman. Ya, keberagaman dan demokrasi. Ya, itu maksudnya. Baik. Apakah ada dalil dan bagaimana agar negara kita tetap bisa bersatu? Nah, jadi kita bersatu dalam keragaman ini ya kita akan bahas. Pada ajaran agama Islam, seperti contoh pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan tersebut yaitu merupakan salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sunatullahnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahu. Jadi arti ayat tersebut, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dalam ayat tersebut ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha tahu. Itu dalil dari bersatu dalam keragaman. Nah, seperti itu. Ya, terkadang kan seringkali banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Perpecah belahan Ya. akibat dia memiliki fanatisme tinggi itu dan ya. banyak juga demo-demo pada saat ini ya. Ya, Sering-sering terjadi kan demo-demo di berbagai daerah. ya, Itu penyebab itu karena apa? Karena kerusuhan. Kan mungkin bisa jadi karena kerusuhan atau bedanya pendapat. ya, ketidakadilan lah dalam suatu penetapan dalam Ya. hukum, mungkin seperti itu. Hukum tata cara seperti ini biasanya seperti ini dirubahlah sehingga menjadilah polemik besar. Padahal kan untuk agar menjaga perselisihan tersebut, maka salah satunya itu dengan musyawarah. Nah, seperti itu. Salah satu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bila mana satu ketetapan oleh pemerintah itu tidak disetujui oleh kalangan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, ya pastinya juga akan timbul sebuah polemik. Yang namanya ketetapan aturan yang sudah diketok palu ya istilahnya, maka tidak menutup kemungkinan pasti ada yang namanya pro dan kontra. Seperti itu. Ya, mungkin karena terjadinya pro dan kontra itu kan ada beberapa peraturan yang memberatkan dari pihak lain. Iya. Yang menyebabkan demokrasi di mana-mana. Ya demo sekarang di mana-mana. Iya. Kita boleh saja demo, namun kita harus tertib. Kan banyak sekali lah kejadian-kejadian demo, mungkin itu oknum ya, yang bahkan sampai bisa merusak fasilitas yang ada, Ya, apalagi itu fasilitas umum gitu tentunya. Ya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Kita boleh memberikan pendapat, namun dengan tertib. Ya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan di mana-mana yang menyebabkan pecah belahnya warga kita sendiri Ya, gitu. Ibaratkan kita perang dengan sesama. Iya, sesama sebangsa ya. Sama sebangsa gitu. Dan itu hal yang sangat disayangkan. Iya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa stabil, lebih tertib lagi gitu dalam menyuarakan pendapat. Iya, seperti itu. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan musyawarah? Nah, yang Anda jelaskan dan apakah ada dalil tentang musyawarah? Nah, baik. Jadi musyawarah ya, kita akan membahas. Jadi musyawarah itu bahwasannya berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata syuro. Syuro itu artinya mengambil, melatih, menyodorkan diri dan meminta pendapat atau nasihat. Itu secara bahasa etimologi. Adapun secara istilah, secara umum, asyura itu artinya meminta sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan musyawarah itu adalah kegiatan yang membahas sesuatu bersama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan atau keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, itu musyawarah. Jadi hemat saya, musyawarah itu adalah salah satu cara untuk mencapai demokrasi. Nah, demokrasi dan musyawarah perlu dilakukan dan diadakan guna untuk menghindari konflik, maksudnya menghindari konflik karena adanya perbedaan pendapat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga dalam Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, adapun sikap demokratis itu terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Jadi
arti dalam ayat Quran surat Al-Imran ayat 159 ini artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau itu maksudnya Muhammad ya, Nabi Muhammad, berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah maksudnya, bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi ayat ini tuh ada asbabun nuzulnya. Rasulullah selalu melakukan musyawarah ya bersama sahabat-sahabatnya untuk mencapai mufakat. Kita sebagai umatnya harus senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, suri tauladan dalam berperilaku baik tutur kata maupun akhlak. Islam sebagai agama yang sempurna, inna dina indallahil Islam, ya, selalu memberikan manfaat dan keutamaan dalam setiap hal, ya termasuk musyawarah ini. Gitu. Baik, setelah kita mengetahui musyawarah, lalu apa maksud dari demokrasi tersebut? Demokrasi ya, baik, demokrasi. Sebagian orang menanggapi atau menganggap bahwa antara syura dan demokrasi memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Guna mengetahui, maka kita akan bahas, kita akan jelaskan arti apa itu demokrasi. Demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, jadi demokrasi itu terdapat beberapa makna. Ya, akan saya sebutkan. Demokrasi yang pertama itu dimaknai sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada suatu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Itu demokrasi. Ada yang dimaknai seperti itu. Kemudian demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui, demokrasi itu juga dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dalam suatu masyarakat. Rakyat, sedangkan rakyat ya, adalah sumber kedaulatan dari kekuasaan dalam sistem demokrasi. Jadi demokrasi bersumber dari suara mayoritas, walaupun suaranya orang-orang fasik, bahkan kafir gitu ya. Dalam demokrasi, perkara yang sudah jelas dalam syariat pun dapat diubah jika suara mayoritas menghendaki, sehingga dapat menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Itu yang ditakutkan. Itu ya. Maka dari itu titik temu, maka kita juga harus mengetahui itu demokrasi. Begitupun dengan surau, saya tekankan kembali ya. Jadi secara bahasa, surau itu memiliki dua pengertian juga. Bisa jadi menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Istilah surau itu diambil dari kata syawaro, bermakna lil musyarakah. Artinya ya saling memberi pendapat, saran atau pandangan. Jadi aturan surau dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berlandaskan syariatnya. Surau dilakukan pada perkara yang belum jelas ketentuannya
dalam syariat, dan jika ada ketentuan syariat maka itulah yang ditetapkan. Itu syura dalam segi bahasa. Sedangkan menurut istilah terminologi, maka ada beberapa pendapat ya. Jadi definisi syura ini satu dari menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharib Quran mendefinisikan syura ini sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta syura. Kemudian yang kedua, Ibnu Arabi Al-Maliki. Nah, dalam kitab Ahkamul Quran mendefinisikannya bahwasannya dengan berkumpulnya untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan, yang mana peserta syuranya ini maksudnya, yang mana peserta syuranya ini saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kemudian definisi syura yang ketiga diberikan oleh pakar fikih kontemporer ya, dalam kitab Asyura fi Zili Nizamil Hukmil Islam, yaitu proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Maka dari itu titik temu persamaan antara demokrasi dan syura bahwasanya dapat kita ketahui, syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi syura itu dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan ya, dan kejujuran. Itu. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, jadi saling menghargai pendapat. Sementara demokrasi itu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas, sehingga demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter atau penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak ya, untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Nah, secara tegas, demokrasi ini bermain pada wilayah politik. Nah, jika demikian halnya, maka pada satu sisi syura merupakan bagian dari proses demokrasi ini. Syura, musyawarah. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung oleh demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nah, nilai Islami maksudnya bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja, dari Islam maksudnya, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan baik dari barat maupun timur. Nah, itu ya. Karena Islam tidak mengenal barat dan timur, maksudnya tidak diskriminatif ya. Justru sikap Islam terhadap hal-hal yang baik adalah akomodatif. Maka namun demikian juga dalam pandangan para ulama ya, cendekiawan muslim, tentang demokrasi itu terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu menolak sepenuhnya dan menerima dengan syarat tertentu. Nah, seperti itu. Banyak gitu ya tokoh-tokoh cendekiawan muslim, kita sebutkan saja, mungkin adik-adik bisa nanti searching atau mencari pola pikir yang akan saya sebutkan. Yang pertama Abdul A'la Al-Madudi, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian Muhammad Imaroh, kemudian Salim Ali Al-Bahnasawi. Nah, jadi keempat tokoh cendekiawan yang kontemporer ini memiliki perspektif atau pandangan pemikiran perihal tentang musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan. Itu bisa kalian lihat ya. Abdul A'la Al-Madudi, kemudian Muhammad Iqbal, lalu Muhammad Imaroh, kemudian Salim Ali Al-Bahnasawi. Nah, yang keempat ini bisa kalian cek pemikiran-pemikirannya dalam demokrasi. Mungkin itu. Baik,
Itu adalah penjelasan tentang demokrasi dan keberagamaan. Keberagaman, Oh iya, keberagaman. ragam. Sorry. Ya, intinya keberagaman dan keragaman kan. Kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman dan keagamaan. Ya, Karena di Indonesia itu agama itu bukan ada satu, ya, tapi banyak. Dan di situ di balik itu juga ada demokrasi. ya, Karena kita negara demokrasi demokrasi. dan kita wajib juga untuk menyampaikan pendapat. Ya, berpartisipasi Ya. untuk kemaslahatan Nah, negara ini. dan kemakmuran Ya, kemakmuran kemakmuran. negara ini. Baik, kita cukup akhiri saja untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan apabila ada tutur ucap kata yang kurang berkenan, kami juga masih tetap terus belajar, evaluasi. Mohon dimaafkan, mohon maaf ya, karena kami juga insan makhluk bertawanisan yang tak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Saya Nurul Huda Dan saya Nur Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.